Ramai soal wasit asal Jepang di Liga 1. Begini penjelasan tegas dari PSSI. Disebut efek samping dari sumpah WNI. Benarkah Justin Hubner tak masuk skuad Wolves di 2 laga Liga Inggris? Gabung klub Liga Spanyol pun bertimnas Indonesia ini kini ramai di media sosial. AFC kirim peringkatan kepada timnas Indonesia dan Vietnam jelang Piala Asia 2023 di Qatar. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Timnas Indonesia tidak pernah usai melahirkan talenta muda berbakat. Salah satunya adalah Raza Faresi yang kini bermain di salah satu klub di Liga Spanyol yakni Rayo Vallecano. Raza merupakan pemain jebolan Akademi Persija Jakarta. Dia pun sempat masuk tim muda macam Kemayoran dengan bersaing merebut tempat di skuad utama. Sebelum bermain di Persija, Raza sempat berseragam Persikabo selama beberapa musim. Putra dari salah satu petinggi Komite Olimpiade Nasional itu kemudian mendapat kontrak dari tim muda Rayon Vallecano pada Oktober 2023 lalu. Raza pun diketahui sudah tampil 4 kali bersama klubnya saat ini. Raza juga tercatat menorehkan 7 penampilan ketika berseragam timnas Indonesia U19. Dia mendulang 1 gol ketika timnas Indonesia U19 menang 5-1 atas Filipina dalam turnamen Piala AFF U19 2022. Raza juga masuk dalam skuad timnas Indonesia U19 ketika tampil di Toulon Cup 2022. Berikut ini adalah biodata singkat Raza. Nama lengkap Teuku Raza Fahrezi Aziz. Nama panggilan tepat dipanggil Raza. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 4 Juni 2004. Umur 19 tahun. Kewarganegaraan Indonesia. Klub saat ini Rayo Vallecano C. Tanggal bergabung tepat pada 12 Oktober 2023. Menjelang putaran Piala Asia 2023, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC memiliki serangkaian artikel tentang pemain paling layak ditonton dari setiap timnya. Baru-baru ini AFC kembali menunjukkan pemain paling tangguh di timnas Irak, yakni striker berusia 21 tahun Ali Al-Hamadi. Setelah pindah ke AFC Wimbledon di divisi ketiga sepak bola Inggris, Al-Hamadi menjadi salah satu pemain terpenting di timnya, tulis dalam artikel AFC. Ia mencetak 8 gol dalam 17 pertandingan dan menjadi pemain terbaik bulan September musim ini. Al-Hamadi pertama kali debut bersama timnas Irak pada laga melawan Suriah 2 tahun lalu. Ia juga bermain bersama tim Asia Barat di Piala Raja 2023 dan mencetak gol ke gawang timnas India. Baru-baru ini penyerang tersebut juga mencetak gol ke gawang timnas Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan dalam laga melawan Vietnam, ia tidak masuk dalam daftar pemain starter. Berbagai setelah menjalin 2 pertandingan awal di kualifikasi Piala Dunia 2026, Al-Hamadi merasa sangat bersyukur. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa, angkat bicara perihal adanya wasit Jepang yang bertugas di pertandingan Liga 1 2023-2024. Kata Ratu Tisa, kehadiran wasit asal Jepang itu sesuai arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti diketahui, 2 wasit asal Jepang itu bertugas di pertandingan Persita Tangerang versus Persikabo dan Persib Bandung dan Persik Kediri pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 Minggu 10 Desember kemarin. Sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI, ini merupakan inovasi untuk terus melakukan pembinaan wasit di Indonesia, kata Ratu Tisa saat dihubungi bolasport.com Minggu 10 Desember kemarin. Kali ini ada 2 wasit asing asal Jepang yang bertugas dalam periode singkat saja, lanjut Tisa.
Ratu Tisa belum bisa memastikan apakah wasit asal Jepang itu akan bertugas sampai Liga 1 2023-2024 berakhir atau tidak. Ada kabar bahwa wasit asal Jepang itu hanya bertugas hanya untuk 2 pertandingan saja di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Sementara asisten wasit masih tetap dipegang oleh wasit lokal. Tunggu saja, ucap Ratu Tisa. Kehadiran wasit asal Jepang itu tentu saja menjadi keuntungan bagi wasit-wasit Indonesia. Mereka bisa melihat dan belajar bagaimana wasit asal Jepang itu mengambil keputusan dalam sebuah pertandingan. Selain itu, adanya wasit asal Jepang tersebut juga karena faktor kerjasama PSSI dengan JFA. Kerjasama itu dilakukan agar kepemimpinan wasit-wasit di Indonesia bisa lebih baik lagi. Ini juga sebagai salah satu bentuk sharing pengetahuan untuk wasit-wasit di Indonesia. Karena pada dasarnya wasit itu satu kesatuan dengan tim referensi PSSI. Tutup Ratu Tisa. Justin Hubner disebut menghilang dari skuad Wolves di ajang Premier League. Hal ini dikarenakan Justin Hubner terbang ke Indonesia dalam agenda pengambilan sumpah WNI. Justin Hubner kehilangan 2 potensi penampilan di Premier League demi memastikan masa depannya bersama timnas Indonesia. Bek blasteran Belanda itu mencapai puncak karir dengan menembus skuad Wolves saat melawan Arsenal Sabtu 2 Desember kemarin. Ia berada di bangku cadangan Emirates Stadium untuk menyaksikan timnya takluk dari 2 gol Saka dan Martin Odegaard. Pekan itu berlangsung sibuk bagi Hubner. Ia mencetak gol bagi Wolves U21 saat mengalahkan Leicester 2 hari berselang. Keesokan harinya, sang bek kidal terbang ke Indonesia guna menjalani sumpah WNI di Jakarta. Hubner mengorbankan agenda berlatih bersama tim utama Wolves untuk berkarir pada negara leluhurnya. Ini adalah hari yang luar biasa dan saya dalam kondisi baik, ujar Hubner setelah sumpah WNI Rabu kemarin. Buntut dari keputusan tersebut, Hubner tak bisa menyertai tim utama Wolves di kasta tertinggi Liga Inggris. Saat Hubner mengucap sumpah di depan bendera merah putih, timnya mengalahkan Burnley dengan skor 1-0. Satu hari setelah sumpah WNI, Hubner masih berada di Indonesia untuk berbelanja batik dan makan satu bersama Ketum PSSI Erick Thohir. Menghabiskan midweek di Indonesia berarti Hubner kehilangan peluang bermain bagi Wolves pada weekend. Pada Sabtu 9 Desember 2023, Wolves tertahan oleh Nottingham Forest dengan skor 1-1 pada pekan ke-12 Premier League. Andai Hubner bertahan di Inggris, ia kemungkinan akan kembali masuk skuad timnya, bahkan berpotensi mendapatkan debut. Meski begitu, keputusan Hubner bakal menguntungkan bagi timnas Indonesia pada masa depan. Pemain 20 tersebut tinggal menunggu lampu hijau dari FIFA untuk bermain bagi Garuda pada Piala Asia 2023. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.